Kesehatan ekonomi dan lingkungan. Nah, materi H. Halaman selanjutnya. Materi H. Bumi berubah. Nah, jadi kita, bumi itu pintaranya setiap harinya kada sama. Bumi itu pasti berubah setiap harinya. Bisa yang karena faktor alam itu sendiri atau faktor manusia. Contoh dari alam itu sendiri. Oke, pergeseran lempeng. Karena setiap lempeng itu setiap selalu bergeser pintaranya. Jadi pasti permukaan tanah itu pasti berubah. Jadi kada sama setiap hari. Dari manusia ada yang tahu lah? Yang membuat bumi berubah. Iya, penggundulan hutan, sampah lagi. Sapi. Banyak ya. Sapi, wah. Ya, betul sekali. Jadi bumi itu dapat berubah. Itu aktivitas dari aktivitas manusia itu seperti hal yang merugikan, kayak tadi buang sampah, membakar hutan, apalagi sembarang sawit, ya sawit dan sebagainya. Dari dokter satu macam-macam bencana alam. Gempa bumi bisa dibuka. Pertama ada gempa bumi, angin topan, banjir, erupsi dan kemarau panjang. Nah, bencana alam ini kan bencana yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Jadi bencana itu kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa mengurangi dampaknya. Contohnya kayak gempa bumi, kawala kita menolaknya, ada kawala kalau sudah buminya sudah bergoyang. Jadi kita kayak caranya kita supaya kada terlalu kena dampaknya, cara menanggulanginya. Iya, jujur bulan. Nah, ini ada yang tahu gambar ini? Penyebabnya apa kita? Penyebabnya ini ada yang tahu? Iya, tektonik. Jadi lempeng itu selalu bergeser kan kita, tapi tergantung kekuatannya. Iya. Yang jadi tektonik kita selalu bergesekan, tetapi kekuatannya tuh ada besar, jadi biasanya ada terasa. Nah, yang gempa bumi itu gesekannya tuh kuat, makanya buminya bergoyang, tanahnya bisa retak dan sebagainya. Iya, bisa. Nah, gunung berapi meletus pada waktu bumi keluar. Saat meletus, keluar lava, abu dan batu. Lava yang dingin menjadi batu dan bisa membentuk gunung. Kalau kita tahu Gunung Krakatau, tahu? Itu pernah baca Gunung Krakatau itu sebenarnya zaman dulu kala lagi. Sebenarnya itu ada gunung yang lebih besar, tetapi dia meletus. Akhirnya letusannya merubah merubah gunung yang sekarang. Ada kan Gunung Krakatau? Itu anak dari Gunung Krakatau yang lebih besar pada zaman dahulu. Bayangkan sebesar apa letusannya sampai bisa berubah menjadi anak-anak gunung yang besar-besar seperti itu. Berarti satu gunung yang dulunya itu berarti besar banget. Danau Toba itu lagi ceritanya. Nanti aja itu. Terus ada gunung berapi aktif, ini masih bisa meletus dan tidak aktif, juga tidak meletus. Jadi kategori gunung berapi itu ada yang aktif dan tidak aktif. Yang aktif itu seperti sekarang kayak gunung di Jogja, Bu. Iya, gunung berapi itu masih ada bisa lagi didaki. Iya, Bromo itu masih aktif pintar, tapi masih aman lah untuk di lereng-lerengnya untuk kita. Lanjut, Indonesia memiliki banyak gunung berapi karena terletak di zona sabuk sirkum Pasifik atau Ring of Fire. Biasa disebut dengan cincin api Pasifik. Ring of Fire, ring cincin api fire. Ring of Fire. Nah, ini namanya Ring of Fire. Apa, Bu? Ring of Fire. Tadi Ring of Fire bentar. Jadi ini Indonesia kelihatan
Jawa. Ini bergesekan kita bergesekan antara benua ini dengan tanah ini bergesekan. Jadi makanya ada gunung di sini guys, banyak gunung di Pulau Jawa. Ini Kalimantan, Jakarta, Sulawesi. Ada lebar kan? Jadi mana? Ini. Oh iya deh, ada Nih. dua Batak. Nih. Nih. Kalimantan mana, Bu? Di Kalimantan nih, di Kalimantan, di Jakarta, di Jakarta. Oh, kira di bawahnya, Bu. What? Park juga ya. Nah, kenapa kok bisa ada ring-opa ya? Karena samudra di sini, samudra di sini, Pasifik, betul Pasifik. Ini di sini Indo Australia. Ini di sini Eurasia. Ini namanya ya lempeng tektonik nih. Lempeng Nah, jadi lempeng ini dan lempeng ini saling berdorongan. Jadi yang ini menubruk ke sini, yang ini saling menubruk ini. Makanya Indonesia terakhir oleh ring of fire. Makanya banyak gunung berapi. Paham? Ayo pahami? Kita lanjut. Gempa bumi itu berkaitan dengan tsunami. Nanti kita bahas lagi. Iya, salah satunya. Nah, tanda-tanda gunung berapi pertama adanya gas yang penuh melalui kawah atau lubang gunung berapi. Kalau lubang tempat gas disebut dengan fumarol. Jadi makanya kalau sudah gunung itu sudah mengeluarkan asap, biasanya sudah mulai berbahaya. Tapi ada tingkatannya, pintar. Ada tingkatannya, ada yang sudah berbahaya, awas atau siaga. Nah, itu ada tingkatannya. Jadi kalau udah tingkat yang paling atas, masyarakat yang tinggal di dekat lereng itu sudah harus dievakuasi, harus pindah sudah, bahaya tuh kalau meletus. Terus munculnya bau belerang yang sangat menyengat karena kan di magma kan. Kalau masih belerang, jadi bau belerang. Bau belerang tuh hasil dari bukan ya, lantaran. Ya, mau jelaskan baunya. Pokoknya bau belerang kita aja karena kita kada tinggal di bawah bukit. Kada enak pernah. Bau aja itu kalau terhirup terus kita bisa sesak nafas. Lanjut. Muncul suara gemuruh pada saat magma di dalam gunung bergerak naik. Jadi kan ini gunung keluar, jadi pasti berbunyi di sini, di sekitar sini pasti mendengar suaranya. Jadi Suaranya kayak gempa bumi. iya. Mana ya suaranya kayak bergemuruh gitu pintar. Kayak bunyi. Iya, kayak itu sudah mulai naik. Pintar. Ada kan kasusnya kayak gitu, ada yang sampai meninggal. Ada itu. Kemarin. Nah, itu bahayanya itu. Lanjut. Nah, kadang-kadang seluruh lereng gunung itu membesar karena tekanan magma. Lanjut, tekanan magma membuat bangunan terangkat dan laut surut dari garis pantai. Ini sudah mulai berbahaya, pintar ya kalau sampai sudah bangunan terangkat dan pantai sudah mulai surut, itu bahaya sudah. Ini sudah selalu bahaya, jadi masyarakat harus pindah, sudah harus dievakuasi. Terus peningkatan ya harus bisa tidak dari situ, jangan sampai ya lari-lari. Jangan sampai Ya aja. Peningkatan aktivitas seismik atau gempa bumi di wilayah gunung berapi. Suaranya. Jadi kalau sudah ada gempa bumi itu sudah tahap bahaya pintarnya, karena sudah dari gemuruh sudah menimbulkan gempa, sudah berasa gempa, sudah bergoyang di sekitaran, itu sudah berbahaya tuh, sudah mulai dia hendak keluar. Ibaratnya kan yang awalnya masih di sini, ini sudah di sini nah, makanya di sini berasa banget karena sudah banyak yang keluar dari sini naik terus di sini. Terus retakan pada gunung berapi dan daerah sekitarnya makin banyak karena dia mau keluar, jadi sini makin meletak karena dia mendorong ke atas. Jadi ini sudah berbahaya, evakuasi. Ada yang ditanyakan? berapa lama itu, Bu? Buat Tahapannya itu berapa lama? tahapannya nanti dibahas deh. Nanti kalau ada tahapannya, ada yang awas, biasanya siaga,
nanti ya. Kita bukan gitu. sendiri gitu. Ya kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini apa? Ah, ini otak nih. Gempa bumi. Iya, gempa bumi. Otak nih gempa. Tanahnya bergoyang, bergesekan, otak jadinya. Itu Bu. Nah, ini peristiwa nyata ini. Ada yang tahu sebabnya apa? Retakan Penyebabnya apa? Iya, bergesekan tadi ya, betul. Nah, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran akibat energi dari dalam bumi. Gempa tektonik terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Ya tadi bergeraknya di tanah ini bergesekan pintar. Jadinya retak. Terus sedangkan gempa vulkanik terjadi karena aktivitas gunung berapi kayak gunung meletus. Gempa jadinya itu namanya gempa vulkanik. Terus di dunia terdapat 6 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia yang ibu bilang di atas tadi, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika. Lempeng yang kelima adalah lempeng Antartika. Lempeng yang terus bergerak dengan kecepatan rata-rata 1,8 cm per tahun. Indonesia rawan gempa karena berada di pertemuan lempeng dan jalur gunung berapi. Kita lihat. Nah, nih. Yo cari Indonesia di mana Indonesia? Itu. Oh, itu kecil. Itu Nah, itu. kecil. Nah, ini namanya lempeng pintar. Pertemuan lempeng ini. Ini selalu bergesekan di pintarai. Tiap tahun di garis merah ini selalu bergesekan. Makanya coba lihat. Ini kan Indonesia nih. Indonesia. Ini Itu Sumatera. dan Jakarta. Makanya di sini sering gempa, sering banjir. Karena ini dekat banget nih dilewati sama lempeng nih, pergesekan lempeng di sini. Makanya banyak gunung berapi kan di sini. Lihat Kalimantan di mana letaknya? Di tengah, aman banget, jauh. Makanya kan ada gunung berapi di sini. Lempeng itu apa, Bu? Ah, Lempeng itu apa? lempeng itu permukaan yang saling bergesekan ya. Lempeng doang. Lempeng itu apa ya? Boleh membahasakannya. Bagian bumi bawah yang saling bergesekan itu lempeng pintarai, lempeng bumi. Bagian tanah ke bawah itu lempeng pintarai. Nah, jadi yang ini saling bergesekan. Nah, oke, kita lanjut. Jadi lempeng itu pintar. Ada berbagai jenis. Yang pertama ada pergerakannya itu konvergen. Konvergen itu saling bergesekan. Bergesekannya itu gimana? Ini anggaplah ini tangan ibu lempeng A, ini lempeng B menyatu. Ini garis ini. Perhatikan, karena kalian paham. Ini namanya garis. Ini lempeng yang bergesekan. Ini bergesekan nih. Jadi konvergen itu dia menubruk saling menubruk akhirnya naik. Ini yang membuat gunung berapi. Ini yang jadi gunung berapi. Karena lempeng tadi bergesekan ini saling menubruk pintar. Saling menubruk akhirnya naik permukaan nih. Paham nggak? Nah, makanya ini gunung berapi. Iya, begini. Ini kayak gini. Bertumpukan terus akhirnya naik ini. Nah, jadi salah satu pembentukan gunung berapi. Iya, kayak tabrakan. Kalau kalian tahu, Gunung Everest tahu? Itu pernah ditemukan fosil kerang di situ. Berarti Gunung Everest iya dari laut. Kenapa? Berarti pada zaman dulu itu pasti ada gempa besar, gempa yang masuk itu konvergen saling bertubrukan. Makanya jadi Gunung Everest. Dan kita kayaknya belum ada di situ. Kalau ada, mustahil kita. Di Padang Mesir Bu ketemu apa tuh fosil itu tahu. Apakah ada manusia? Tadi ada yang namanya konvergen. Terus ada divergen pintar. Kalau divergen itu bergesekannya kayak ini pintar. Ini kayak ini. Kalau yang konvergen tadi kan dia naik kayak ini. Kalau divergen yang A dan A, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Iya, dia hilang kayak gini.
tanah masuk ke atas, otomatis yang bawah makin meninggikan keadaan ini, yang ini makin ke atas. Makanya air di laut langsung naik jadi tsunami. Paham? Iya. Habis itu ada yang divergen tadi. Kalau divergen tadi kebalikannya, konvergen bertuburan, kalau konvergen menjauh. Ini menjauh dia, menjauh. Jadi letakkan ke bawah. Tergantung kekuatannya. Belum mari salah satunya. Ya. Bermuda bukan. Nah, ini belum Mariana. Belum Mariana. Ada Bang Mariana. Hah? Bang Mariana. Itu karena gempanya saling berjauhan bisa Rai, divergen. Terus ada namanya pergerakan apa ya? Lupa. Transform. Kalau itu pergesekannya. Ya, pergesekannya karena kuat pintar Rai. Kayak gempa-gempa biasa itu transform. Tapi kalau Bang Mariana itu ada ikan-ikan yang kayak Ada semakin bermutasi nggak Bu? ya, karena dia semakin dalam airnya, dia semakin menyesuaikan. Semakin tinggi ya, tinggi. Jadi bentuk airnya. Ya, next Pak. Ada yang takut juga nggak? Ada yang takut nih, paham nggak dah? Suaranya. Yang tahu ini gambar apa? Iya, tsunami. Ini salah satu gempa juga. Tsunami. Air kan tsunami kan dihantam tanah, air itu jadinya nih. Salah satu tsunami ini dari gempa juga pintar lain. Salah satunya bujur, gempa di Aceh. Iya. Yang di Aceh 2004 itu salah satu pergerakan konvergen. Dia saling berhubungan pintar lain. Yang Indo Australia menghubung ke atas. Coba ya kita next lagi. Suaranya. Ini dijelaskan. Yang di Aceh itu, di sini kan tadi Indo Australia, di sini Pasifik. Jadi yang Indonesia menghubung ke atas, yang Pasifik menghubung ke bawah. Makanya di Aceh kena dampak banjir yang besar. Hanya begitu. Tsunami ya tsunami, banjir kecil. Banjir kecil. Ya di Palu salah satunya pintar. Itu saling bertumpukan, saling bertumpukan. Karena di Indonesia itu jauhnya dari tiga. Namanya juga laut. Masih bingung yang mana? Kayak gitu aja. Kami merupakan gampang dari laut besar Indonesia pusat air bawah laut karena pergerakan lempeng karena langsung di gunung dan jatuhnya meteor. Juga ada di tsunami. Bayangkan kalau benda besar langsung jatuh, pasti ikan langsung. Kalau mobil jatuh meledak, bikin meledak. Cepat. Ibu kalau mobil jatuh Ya, ini tahu. badai. Angin badai, ya betul. Angin badai. Yang tahu nggak? Badai ini sebabnya apa? Badai. Badai adalah peristiwa alam yang berupa cuaca ekstrim. Misalnya hujan es. Hujan es kita nggak ada di Indonesia karena kita panas. Badai salju ada dua ini. Badai pasir tidak ada. Badai api tidak ada dan badai tornado kita tidak ada. Nah di Indonesia badai dikenal dengan angin topan. Anginnya kencang bara lamunnya hujan. Tidak sampai jadi puting beliung tapi anginnya kencang. Kekuatan angin pada badai tidak seperti angin ribut, namun sangat kuat sehingga dapat mencabut akar pohon yang besar. Jadi kadang kalau ributnya itu bisa mencabut pohon. Pohon bisa rabah biasanya. Angin puting beliung. Suara yang benar, kalah suara ibunya. Angin puting beliung merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan 122 km
dingin hangat, angin kering panas itu bertemu Pintarai. Karena ini kada cocok. Ibaratnya kan nih, ada yang ketujuh Roblox, ada yang ketujuh FF, disatuakan bagus kalau kada cocok. Kalau ini kayak tujuh angin, angin dingin hangat ditemukan lawan angin panas kering, kada cocok nih Pintarai. Dunia pusat dan tornado. Karena dia nggak terlalu ikannya. Gambarnya itu dilempar ke mana-mana lapor super dia selamat. Jadinya bencana masalah kesehatan, tsunami, gempa bumi, kayak tsunami. Apa contohnya? Contoh kesehatannya apa? Infeksi kulit karena airnya kotor biasanya. Airnya bercampur, air comberan, air apa-apa. Iya, bercampur, terkena kulit, infeksi beneran. Ya kan? Nah, naik keluar. Terus yang gempa bumi. Nah, gempa bumi. Kalau yang masuk ke dalam apa luka? Iya, luka. Ini bangunan gempa bumi. Meninggal kita. Sekarang masih hidup meninggal. Kesehatan. Terus kayak gunung meletus, asapnya tuh panas Pintar, kena kulit. Kamu sedikit kada apa-apa. Aduh, seberat tampang apalagi kalau gunung asapnya sudah turun, pasti skalanya banyak. Kita tertutup asap itu. Awak kita masak di dalam itu. Karena itu panas. Jadi manusia bangga. Suaranya, tadi jatuh di belakang. Simpan nanti pampir. Ini menyebabkan kerusakan bangunan-bangunan, banjir, disapu banjir tsunami, disapu gelombang, hancur rumah-rumah, gempa bumi, hancur juga karena tsunami ya tsunami kayak itu. Tapi di Jepang Pintar, Jepang kan rawan gempa juga, mereka ya mereka menciptakan teknologi Pintarai, jadi ada alat khususnya dan ada peredam gempanya Pintarai. Jadi mereka tuh bangunannya tuh biasanya jarang ada yang runtuh meskipun gempanya ini bergoyang-goyang sama Indonesia sudah kayak gini udah lumpuh semua. Makanya korban jiwa ada yang meninggal karena disapu air, karena tsunami Pintar. Meskipun kita tuh bisa berkunjung Pintarai, namun sudah disapu tsunami, kita tenggelam, kadang awal lagi di atas, karena ke bawah arus. Kalau kita biar kayak apa harapnya kita berenang terhebat pun, kalau sudah terkena tsunami, kadang mau selamat, kecuali dasar takdir Tuhan, takdir Allah. Tapi kalau kemungkinannya kecil banget. Terus kerugian ekonomi, kayak rumah hancur, kayak gunung berapi, gempa bumi. Kerugian ekonomi kan rumah kami. Contohnya kayak di Aceh, banjir kan Aceh kan, hancur kan rumahnya rata dengan tanah. Ada tahu lagi tanah siapa? Tanah siapa ada tahu lagi? Ada yang ngakui rumah hancur, membangun lagi, barang-barang hancur.
panggangan. Bu, panas itu kok panas banget. Panas. Jadi panas dari matahari. Sama aja. Terus kesulitan air bersih. Karena banjir, kan air kan hancur di permukaan, otomatis air itu hancur juga pintar air, jadi air bersih terbatas. Bayangkan. Jadi hendak mandi, hendak minum tuh susah. Contohnya kayak di Aceh, kasihan banget. Keterbatasan makanan, air bersih. Ini kurang, cuman masih berkurang. Tapi kita jangan aman sudah ada tadi. Cuman masih rusak. Selanjutnya 3, dampak positif adanya bencana alam. Solidaritas dan persatuan. Anda merasa saudara kita mengalami bencana, jadi kita ada yang di sini ada yang menyumbang kemarin. Ada di sekolahan menyumbang uang, pakaian, makanan. Nah itu lebih solidaritas kita. Nah itu solidaritas membantu yang terdampak. Terus perubahan positif dalam kegiatan kesadaran lingkungan. Jadi pemerintah semakin aware, semakin memperhatikan masyarakatnya yang khususnya yang sering terkena gempa dan dekat dengan gunung berapi. Jadi pemberitahuan itu lebih kuat dari pemerintah. Misalkan sudah titik tahapnya yang berbahaya, suaranya, perhatikan kita selesai. Inovasi teknologinya apa? Kayak BMKG tahu? Ya, itu salah satu badan meteorologi, klimatologi dan jadi pemerintah semakin mengupgrade dari BMKG ini fitur-fiturnya kayak apa supaya masyarakat tersampaikan ke masyarakat. Kalau ada gempa atau ada gunung berapi itu dari teknologi. Kalau dari Jepang kita kan masih tidak bisa meniru pintarai. Jepang sudah bisa ada peredam gempanya, kita kayaknya masih belum bisa. Iya, ada yang untuk bergoyang aja akan sampai runtuh karena dia ada peredamnya. Peredamnya kayak apa? Jadi itu banyak apa namanya? Apa ya namanya?
Kami belum dapat. Bu, kami belum dapat lagi, Bu. Ibu, kami belum dapat lem. Ibu, kami belum dapat lem. Belum dapat lem. Belum. Yang bergambar dia, Pak. Oi, ya kawan. Satu Pak, masih kita aja. Kayak solidaritas tadi, positifnya kayak Pak. Biar pas banjir di Sumatera ada. Contohnya kayak Pak, solidaritasnya saling menolong, saling mengevakuasi, terus memberikan bantuannya kayak apa? Mereka ada uang, makan. Kalau jadi Banjar Masin deh. Nah itu, ini benar.
gambut Dan apa? oh iyalah Ini abangnya angin putih
Hasilnya
punya saya, sama mirip malaikat. Jangan tadi mau lihat. Aduh, bebek, bebek. Jangan. Awalnya yang mau lihat berarti jadi. Lain, tahapannya. Nih. Tahapan. Oh, Kak. Nih. Ada tandanya sudah. Apa tadi, Kak? Ya, Reza. Aku ada kok. Apanya? Anaknya semua. Yang mana, Nah, nyampe lihat nih. Ya pula dia 300. Ini jawab ini bang. Kita tidur tadi tuh ya lo. ada yang pada itu emang Dah apa ya? jangan dibuang, Pak.
Ayo, duduk. Udah, diam dulu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Meminta maaf kalau ada penyampaiannya ada salah dalam kata atau perbuatan ibu. Ada nyaman. Tiga ibu kalau ibu Sari. Ibu harus sering Sari. Ibu hanya menabur bantuan supaya bantuan disiplin. Yang kedua, ada yang masih ditanyakan kan? Oke, sebelum itu kita baca doa terlebih dulu. Suaranya kayak itulah anak berdoa. Pandangannya itu masih ada yang berdiri. Di ujung. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini,